Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Taira sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado, Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-31 dalam tema saat hidup berdiakonialah. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami sungguh butuh firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami di tahun baru, tahun 2025. Maka saat ini Tuhan, kami akan merenungkannya. Diberkatilah kami semua, hamba-Mu yang memberitakan, tetapi terutama lagi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan firman-Mu saat ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengisi bejana hati kami yang kosong dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca kitab Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31. Dalam perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah Bapakku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka pun tidak masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bumi berputar pada porosnya. Ada siang, ada malam. Ada hujan, ada kemarau. Kalau kita di Indonesia ini hanya 2 musim,
yaitu musim dingin dan panas, kemarau dan hujan. Kalau di Amerika, Eropa ada 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Nah, itulah kebesaran kuasa Tuhan. Bahkan bumi berputar pada porosnya, mau menyatakan bahwa dunia tempat tinggal kita ini bulat. Dunia ini bulat, saudara. Karena itu memang kadang kala kita merasa bahwa hidup dengan 2 musim di Indonesia, hujan dan kemarau, itu menggambarkan bahwa kenyataan hidup seperti itu. Kadang kita ada dalam suasana bahagia, tapi terkadang kita tidak bahagia. Terkadang kita merasa ada dalam kenikmatan dan kesenangan hidup, tetapi terkadang kita ada dalam kesusahan, kita ada dalam penderitaan. Nah, itulah waktu kehidupan kita. Dalam kitab Pengkhotbah oleh Raja Salomo telah mengingatkan bahwa segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Ada saat kita lahir, tapi ada saat kita mati. Ada saat kita tertawa, tapi ada saat kita menangis. Ada saat kita menanam, tapi ada saat kita mencabut yang ditanam. Artinya menuai. Dan berbagai macam waktu kehidupan yang telah disetting, telah diatur oleh Tuhan. Dan manusia tinggal menikmatinya. Semua ada masanya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi bahwa ada saat kita ada dalam suasana yang sangat menyenangkan, tapi kadang ada dalam suasana yang sangat mengecewakan. Ketika kita ada dalam kesenangan, saudara, kita merasa bersuka cita, kita merasa bahagia, kita enjoy dengan kehidupan kita. Namun terkadang dengan segala kebahagiaan hidup, manusia lupa daratan, lupa diri, bahkan lupa Tuhan. Sehingga merasa bahwa dia adalah segala-galanya. Apalagi menikmati kekayaan, menikmati uang yang banyak, menikmati harta benda. Maka terkadang manusia merasa bahwa dialah yang paling hebat, paling kuat dan paling sukses. Sehingga memandang orang lain yang di sekitarnya. Apalagi prasejahtera, orang yang miskin. Memandang remeh, menganggap enteng. Sehingga kesombongan diri yang ditonjolkan. Nah, saudara, kita manusia terbatas. Kita selalu diingatkan supaya jangan seperti itu. Karena bumi ini berputar, dunia ini berputar. Sehingga kita sering kali mendengar ada ungkapan-ungkapan orang tua. Jangan meremehkan orang. Jangan memandang enteng orang lain. Karena dunia berputar. Bisa saja sekarang ini torang ada di atas. Tapi ada saat torang ada di bawah. Bisa saat ini orang kaya, tapi ada saat orang jadi miskin. Apalagi kalau ada hinaan, ada caci maki kepada orang miskin, orang yang susah pasti akan katakan, sekarang memang ngana kaya, mar jangan sampai ngana dapat dusu kita pe miskin atau kita pe susah. Nah, itulah kehidupan saudara. Karena itu bacaan kita itu sangat real, sangat nyata. Kita alami bahwa memang bumi berputar pada porosnya. Ada rotasi bumi, saudara. Dikatakan bahwa ada seorang kaya. Di sini tidak disebutkan siapa atau nama dari orang kaya. Tetapi dikatakan orang kaya ini, dia berpakaian yang bagus. Berpakaian jubah ungu dari kain lenan. Pakaian yang mahal. Kalau sekarang ini dia memakai merek-merek brand terkenal. Karena namanya orang kaya, mampu untuk membeli. Bahkan juga setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Bersukaria dalam kemewahan. Itu berarti dia bikin pesta. Dia enjoy dengan kehidupannya, dia sangat menikmati. Bahkan hidup hedonisme, hidup dengan kesenangan duniawi, itu dinikmati oleh orang kaya ini. Namun sebaliknya, saudara, ada seorang miskin. Bahkan orang miskin ini dia pengemis dengan borok, dengan sakit. Tentu sangat menjijikkan, saudara. Dikatakan namanya Lazarus.
Tiap hari dia datang dekat rumah orang kaya ini untuk survive, bisa bertahan hidup, mendapatkan makanan, sisa-sisa dari pesta kemewahan orang kaya ini. Bahkan anjing-anjing datang menjilatnya. Ini menggambarkan tentang kehinaan hidup seorang manusia. Nah saudara, orang kaya ini dia tidak berbelas kasihan. Tidak dituliskan secara letterlek, tapi dikatakan dengan kata anjing-anjing. Itu berarti adalah sebuah penghinaan. Nah saudaraku yang kekasih, pada akhirnya manusia mati. Orang kaya ini dia mati. Orang miskin ini dia mati. Itulah gambaran kehidupan kita. Suatu saat kemah kehidupan kita akan dibongkar oleh Tuhan Allah. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang kekal itu hanyalah kasih dan kuasa Tuhan yang tidak dapat dibendung oleh kuasa manusia. Ketika Tuhan menyatakan kuasanya, tidak ada orang yang dapat menghalanginya. Tidak ada waktu dan ruang yang menghalangi kebesaran kuasa Tuhan. Karena itu kalau Tuhan semua panggil mati, kalau Tuhan mau bongkar torang kemah kehidupan, tidak ada orang yang dapat menganulir, menolak dan mengatakan, saya belum siap Tuhan. Karena saya punya kekayaan yang banyak, saya masih dibutuhkan oleh orang lain. Tidak saudara, hidup kita ada dalam kuasa Tuhan. Karena itu dikisahkan dalam narasi bacaan kita. Orang kaya mati, orang miskin mati. Nah saudara, di dunia memang ada jarak yang memisahkan mereka. Tetapi ketika mati, dikatakan bahwa si miskin ini, si Lazarus ini dibawa ke pangkuan Abraham. Sementara si kaya ini dia dikuburkan. Nah saudara-saudara, tidak juga dijelaskan secara harafiah atau letterlek bahwa Lazarus masuk sorga, si kaya ini masuk neraka. Tetapi narasi ini menceritakan dia ada di pangkuan Bapa Abraham dalam kekekalan. Dia menikmati kemuliaan dalam sorga mulia. Sementara si kaya ini dia menderita dalam neraka. Neraka digambarkan itu penuh dengan api yang menyala, yang berkobar-kobar, panas dan sangat menyiksa tentunya. Karena itu ketika Lazarus dia ada di pangkuan Bapa Abraham, ada di sorga, maka si kaya ini dia berkata kepada Bapa Abraham, kalau boleh itu miskin Lazarus kasih celup akang dia pe jari di air, kemudian memberikan itu kepada si kaya ini. Nah saudara, apa jawab dari Bapa Abraham? Bahwa selama hidup di dunia engkau telah menikmati kesenangan hidup. Engkau telah menikmati kemewahan. Semua hedonisme kesenangan duniawi telah engkau rasakan dan nikmati. Sementara orang miskin ketika dia ada di dunia tidak menikmati semuanya. Maka saat ini ketika dia sudah mati dalam keabadian, dalam kekekalan, si Lazarus menikmati kenikmatan sorgawi. Dia ada di pelukan Bapa Abraham. Nah kemudian lagi si kaya ini katakan, kalau boleh ini Lazarus suruh dia beritahukan kepada saudaranya agar supaya mereka boleh bertobat, supaya tidak masuk di neraka, tidak mengalami penderitaan seperti mereka. Nah saudara, Bapak Abraham mengatakan bahwa di dunia ini masih ada nabi-nabi, masih ada Musa. Tidak harus Lazarus yang mati yang harus menyampaikan. Itu berarti bahwa mereka selama hidup di dunia ini harus mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah disampaikan, sudah diberitakan. Tetapi ketika kita tidak membuka hati, tidak membuka ruangan hati kita untuk dikuasai oleh roh Tuhan sehingga melakukan yang baik, maka tidak ada gunanya. Nah karena itu kita melihat bahwa selama hidup di dunia, orang kaya ini dia kaya secara materi, punya uang banyak, menikmati kemewahan dan kesenangan hidup, harta benda yang berlipat ganda saudara. Tetapi dia tidak kaya hati. Kaya materi tetapi tidak kaya hati. Tetapi Lazarus saudara, walaupun dia miskin secara materi, dia kaya hati. Karena itu dia masuk sorga saudara, menikmati kenikmatan dalam sorga mulia. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Tema perenungan kita saat ini, saat hidup berdiakonialah. Kita diingatkan saudara, melalui kisah ini, bahwa selama kita hidup, selama kemah hidup kita belum dibongkar oleh Tuhan, selama kita diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati hidup, maka mari kita berbuat baik. Mari kita punya belas kasihan, punya kepedulian, punya kepekaan terhadap orang lain. Tuhan memberikan kepada kita talenta, berkat yang luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu yang boleh kita nikmati. Saudara, kita belajar bahwa mari orang selalu kaya hati, saudara. Kalau orang kaya secara materi, kemudian kaya hati, luar biasa. Bukan berarti orang boleh jadi orang kaya. Bukan berarti kita tidak bisa memiliki segalanya di dunia ini. Bukan berarti orang tidak bisa memiliki uang banyak atau kekayaan berlimpah. Bukan, saudara. Kalau orang rajin, kalau orang mau berusaha, kerja keras, pasti Tuhan memberkati kita. Tapi Tuhan mengingatkan lewat kebenaran firman, jangan pakai sendiri. Jangan egois, saudara. Jangan kita menutup mata, apalagi tutup hati kita untuk keadaan atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ada orang-orang yang membutuhkan belas kasihan kita. Kalau kita mampu, mengapa tidak, saudara? Apalagi kalau orang hidup pas-pasan, pas butuh, pas ada. Artinya bahwa orang tidak hidup dalam kelimpahan, tetapi orang kaya hati, mampu memberi. Itu luar biasa, saudara. No? Luar biasa. Karena ketika kita memberi topangan, memberikan bantuan kepada orang lain, itu berarti bahwa kita mau menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Semua kebaikan-kebaikan yang kita tanam, itu akan berbuah damai sejahtera. Tetapi saudara, ketika kita menanam keburukan atau hal-hal yang tidak baik, kita akan menuai juga malapetaka, saudara. Karena di dunia ini kan hukum tabur tuai itu sangat nyata, saudara. Ketika kita berdiakonia, memberi sesuatu, apakah dalam bentuk uang, apakah dalam bentuk bahan, apakah dalam bentuk tenaga, apakah dalam bentuk waktu, asalkan itu untuk kebaikan orang banyak, maka itu akan menjadi berkat bagi kita, tetapi juga bagi orang lain. Itulah diakonia, saudara. Karena gereja kita seringkali mengingatkan supaya kita juga mampu berdiakonia, menopang orang lain, saudara. Kita bersekutu, kita bersaksi, tapi juga kita berdiakonia. Itu 3 tugas gereja: koinonia, marturia, dan diakonia, saudara. Bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ketika kita melakukan 3 tugas gereja ini, orang ada dalam persekutuan jemaat Tuhan. Kita bersaksi lewat kehidupan kita, tapi juga kita berdiakonia. Memang butuh kaya hati, saudara. Belas kasihan, kepekaan. Karena kadangkala sekali lagi sama dengan orang kaya. Sonen tahu mau taruh di mana tuh harta, sopolo dunia. Tetapi menutup diri dengan lingkungan, dengan orang lain. Menjadi egois, lupa diri, hidup dalam kesombongan, saudara. Ingat, ketika selama hidup orang mampu berinteraksi dengan baik, bersosialisasi dengan baik, ketika kita bergaul dengan baik, menyatakan kasih, orang mau lihat patorang, orang mau dengar patorang, orang akan menaruh simpati kepada kita. Tetapi ketika kita hidup menutup diri, mengasingkan diri, hanya mementingkan diri sendiri, dan tidak melihat keluar ada orang lain yang ingin hidup bersama dengan kita, maka itu semua mengakibatkan orang akan kecewa. Dan kita pasti akan tersisi dengan orang lain. Karena itu saudara, dalam kenyataan orang lihat, biar orang susah, tapi dia rajin ke ibadah, suka bersosialisasi. Bahkan walaupun dia susah, karena dia rajin, ada berkat Tuhan.
mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Ketika ada sesuatu, ada peristiwa suka duka yang dia alami, banyak orang yang mau pergi, saudara. Banyak orang berkumpul mau tolong pada dia. Tapi biar orang kaya punya segalanya, kalau orangnya nak lihat tuh orang lain terjadi sesuatu, orang tidak mau lihat pada orang, saudara. Sehingga istilahnya orang kalau dia kampung bagus, bersosialisasi bagus, pasti akan selalu ada dalam lingkungan yang sehat. Orang mau tolong pada dia dalam segala situasi. Ingat saudara, orang ini makhluk sosial. Dimanapun kita tinggal, dalam komunitas apapun, kita selalu diingatkan bergaul dengan orang lain, saudara. Apalagi ketika kita diberkati oleh Tuhan. Jangan pakai berkat itu hanya untuk diri sendiri. Tapi saudara, ketika kita mampu memberi, apa salahnya orang mau bakase? Sekali lagi, apakah dalam bentuk uang, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk waktu, dalam bentuk bahan. Bahkan kita tersenyum pun kepada orang lain, senyum yang sehat. Pasti itu akan jadi berkat. Karena saudara, luka yang besar bisa diobati dengan senyuman yang kecil. Orang dia menderita, dia susah, tapi orang punya kepedulian, tersenyum saja saudara, pasti itu akan mengobati lukanya, kesusahannya. Karena itu mari kita berbagi, saudara. Ada ungkapan mengatakan, jadilah pipa-pipa penyalur berkat. Bukan cuma jadi ember penampung, saudara. Harus jadi pipa. Karena ada saat kita menjadi ember penampung, dari kerja keras, dari usaha kita, Tuhan memberkati kita. Sehingga saudara, selama kita hidup, lewat firman Tuhan mengingatkan, mari kita berdiakonia. Mari kita rela memberi. Mari kita berbelas kasihan kepada orang lain. Supaya orang hidup di dunia ini senang. Orang hidup juga dalam keabadian. Orang masuk sorga menikmati kesenangan. Tidak seperti si kaya, di dunia dia senang, di akhirat dia menderita. Tapi mari seperti Lazarus, saudara. Kaya hati, kaya iman, masuk sorga ada di pangkuan Bapak Abraham. Nah, itulah juga kehidupan kita. Selama Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita. Di tahun baru, tahun 2025, pergunakanlah waktu kehidupan ini dengan baik. Kaya hati, miliki hati yang selalu memberikan yang baik buat orang lain. Tidak menjadi angkuh, tidak menjadi sombong, tidak menjadi egois, tidak lupa daratan. Tetapi kita ini, saudara, adalah anak-anak Tuhan, punya privilege, punya hak istimewa sebagai anak Tuhan. Sehingga apa yang kita tampilkan dalam hidup di dunia ini, itu mengedukasi orang lain. Memberi semangat, memberi dorongan, memberikan kegembiraan, memberi support. Agar supaya orang lain bisa menikmati hidup ini dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur. Kita senang, mereka senang. Kita bahagia, mereka bahagia. Kita diberkati, mereka juga diberkati. Itulah kehidupan kita sebagai followers Kristus, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Diberkatilah kami semua yang mendengarkan media sosial YouTube ini. Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, menjangkau banyak orang mendengarkan firman-Mu, percaya Yesus dan menikmati berkat Tuhan. Karena itu Bapa, sekalipun hamba-Mu berhenti, tapi Tuhan terus memakai media YouTube ini untuk jadi saluran berkat. Mereka yang nonton video mendengarkan firman-Mu diberkati dimanapun mereka berada dalam situasi dan kondisi hidup apapun. Tuhan Allah Immanuel menyertai mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, saya Pendeta Tirsa Tairas. Terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe dan berikanlah jempol like, berikanlah komentar yang membangun. Dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Dan yang terakhir, follow akun Tirsa Tairas di Facebook. Tuhan memberkati. Amin.